Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di part 22. Kita membahas mengenai remedial dan pengayaan. Soal yang pertama, pernyataan di bawah ini yang merupakan konsep tentang program remedial dalam pendidikan kecuali A. Diperlukan peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan. B. Peserta didik tidak perlu menempuh penilaian kembali setelah mendapatkan program remedial. C. Apabila dijumpai peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan. D. Ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. E. Didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbaikan individual peserta didik. Jawaban B. Peserta didik tidak perlu menempuh penilaian kembali setelah mendapatkan program remedial. Pembahasan. Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal kompetensi dalam pembelajaran. Jadi peserta didik belum mencapai ketuntasan dalam belajar ya teman-teman. Mungkin KD berapa dia yang belum tuntas atau belum mampu mencapai KKM. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan dalam remedial yang pertama, memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Yang ketiga, pemanfaatan tutor sebaya. Yang keempat, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dari soal nampak itu yang diminta kecuali ya teman-teman. Untuk option A, diperlukan peserta didik yang belum mencapai ini benar. Untuk option B, peserta didik tidak perlu menempuh penilaian kembali. Tentu perlu ya teman-teman, karena nilainya rendah, perlu penilaian kembali untuk mencapai KKM. Jadi ini salah. Yang untuk option C, apabila dijumpai peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi, ini benar. Ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan, benar juga. Yang E, didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbaikan individual, ini juga benar. Ini sudah paham ya teman-teman, bahwasanya remedial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. 2. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya dalam penguasaan teknik gerak di bawah ketuntasan belajar atau KKM adalah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan keterampilan gerak siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Jawaban C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan keterampilan gerak siswa. Pembahasan, pembelajaran remedial merupakan pemberian makna perlakuan khusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya atau belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM kompetensi dalam pembelajaran. Ini sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, kata kunci dari soal yaitu bagi peserta didik yang capaian prestasinya dalam penguasaan teknik gerak. Jadi otomatis remedial yang digunakan yang terpenting adalah peningkatan keterampilan gerak. Jadi keterampilan gerak yang harus ditingkatkan di remedialnya. 3. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada saat olahraga. D. Merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Merencanakan kegiatan secara terus-menerus. Jawaban A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial.
Untuk option B, itu juga benar ya teman-teman, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Namun, dari kata kunci soal, prinsip merancang program remedial bagi peserta didik. Yang paling khusus, jadi ini yang lebih khususnya ya teman-teman, yang untuk B ini juga benar, tapi yang lebih tepatnya antara A dan B, yaitu A. Yang untuk option C, menggunakan rancangan pembelajaran yang baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada saat olahraga. Ini juga benar, namun masih mengambang jawabannya dibandingkan A, lebih tepatnya kepada A. Untuk option D, merencanakan tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Ini salah. Yang E, merencanakan kegiatan secara terus-menerus. Ini juga salah. Jadi yang paling tepatnya adalah A. 4. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengerjaan remedial. E. Merencanakan pengayaan. Jawaban D. Merencanakan pengerjaan remedial. Kata kunci dari soal yaitu ketuntasan belajar. Otomatis di sini nampak kalau tidak tuntas akan dilakukan remedial. 5. Program pengayaan pada pembelajaran PJOK diberikan kepada A. Peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. B. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. C. Peserta didik yang hampir mencapai kriteria ketuntasan minimal. D. Peserta didik yang belum menguasai tugas gerak yang diajarkan. E. Peserta didik yang kurang menguasai tugas gerak yang diajarkan. Jawaban B. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Coba kita bahas apa itu pengayaan. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki penguasaan lebih cepat dibanding peserta didik lainnya atau peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang belum. Peserta didik yang berprestasi baik perlu mendapatkan pengayaan agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Salah satu kegiatan pengayaan yaitu memberikan materi tambahan, tugas tambahan, dan tugas individual yang bertujuan memperkaya kompetensi yang telah dicapai. 6. Pengayaan pada pembelajaran PJOK kecuali. Berarti yang tidak, teman-teman. A. Memberikan materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus. B. Peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. C. Membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Jawaban D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Yang diminta kecuali untuk option A, B, dan C itu benar. Itu memang untuk pengayaan ya teman-teman. Kegiatan dalam pengayaan memberikan materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus. Peserta didik belajar dengan sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Ini adalah kegiatan pengayaan. Jadi yang kecualinya D. Kegiatan lainnya seperti belajar kelompok, tadi belajar membaca di perpustakaan teman, kemudian belajar mandiri, menjadi tutor teman sebaya, kemudian ada pembelajaran berbasis tema, kemudian pemadatan kurikulum. Jadi itu kegiatan dalam pengayaan. 7. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan dalam teknik syuting bola basket. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar syuting syuting bola basket dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan syuting bola basket dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber materi variasi syuting
bola basket yang lebih mendalam, dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang disesuaikan. D. Diberikan materi bahan ajar syuting bola basket yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan latihan yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tes syuting bola basket untuk siswa. Jawaban C. Memberikan tambahan sumber materi variasi syuting bola basket yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. Untuk option A, ini juga benar ya teman-teman. Cuman yang lebih tepat C. Untuk option B, ini juga bisa benar. Yang D, ini juga bisa benar ya teman-teman. Jadi yang paling tepat di antara A sampai E itu C.